Pemirsa Khazanah, tak bisa dipungkiri, zaman sekarang semakin banyak pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Ada istri yang menjadi wanita karir, berbisnis, membuka usaha rumahan, jasa les privat, dan lain sebagainya. Apalagi di era yang serba digital ini, banyak sekali pekerjaan yang tidak membutuhkan keluar rumah atau pergi ke kantor, cukup bermodalkan smartphone dan internet. Fenomena ini menjadikan banyak istri lebih mandiri, terutama dari segi finansial. Bahkan tidak jarang istri memiliki gaji ataupun penghasilan yang lebih besar dari suaminya sendiri. Lantas bagaimanakah jika ini terjadi? Masih perlukah suami memberikan uang bulanan kepada istrinya yang memiliki penghasilan lebih besar? Nggak apa-apa ya, karena basicnya juga kan uang istri ini juga saya nggak pernah gagu-gagu juga gitu loh. Maksudnya saya yang bertugas nafkahin istri, jadinya ya kan ada patah kan istilah uang istri, uang suami, uang istri gitu kan. Jadinya ya udah nggak apa-apa sih, saya sih nggak ada masalah. Saya rasa sih nggak apa-apa asal untuk kebutuhan keluarga kali ya. Untuk maksudnya gede tapi untuk keluarga kayaknya nggak apa-apa deh. Menurutku sih nggak apa-apa ya, karena maksudnya istri kan ada untuk mensupport suami gitu. Jadi kalaupun memang pendapatannya lebih besar ya nggak apa-apa, yang penting untuk mensupport kebutuhan keluarga aja sih. Sudah jamak diketahui bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk bekerja dengan tujuan membantu ekonomi keluarga di samping penghasilan suami. Jika istri memiliki penghasilan lebih besar, bukan berarti suami boleh tidak memberikan nafkah kepadanya lagi. Karena memberi nafkah untuk istri dan anak-anak dalam keluarga adalah kewajiban bagi suami. Dan mereka para istri mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian nafkah yang diwajibkan atas kamu sekalian, wahai para suami. Hadis riwayat Muslim nomor 2137. Yang perlu diingat bagi para suami, nafkah diberikan sesuai kemampuan. Dalam hal ini memberikan nafkah tidak harus besar jika memang tidak mampu, dan sedikit bukan berarti hal yang memalukan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan kewajiban ayah suami memberi makan dan pakaian kepada para ibu, istri dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Yang tidak boleh adalah ketika suami mampu memberi dalam jumlah layak, namun suami justru tidak memberikannya, alias pelit. Sebagaimana hadis tentang istri Abu Sufyan yang komplain kepada Rasulullah atas kecilnya nafkah yang diterimanya. Lantas Rasulullah membolehkannya untuk mengambil sendiri harta suaminya, tetapi dengan ukuran sewajarnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa?" Beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Lalu bagaimanakah istri harus bersikap jika memiliki gaji atau jabatan yang lebih tinggi dibanding suaminya? Jika berada pada posisi istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suami, maka ingatlah kodrat wanita yang sudah menikah. Tetap sebagai seorang istri yang harus memuliakan suaminya. Sang istri harus tetap tawadhu dan tidak boleh sombong terhadap suami. Kelebihan ekonomi tidak lantas menggeser peran istri menjadi suami dan pemimpin dalam keluarga, sehingga bisa menyepelekan suami. Allah Ta'ala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Dalam hal ini kita bisa mencontoh Khadijah. Saat Nabi Muhammad menikahi Khadijah, Khadijah adalah seorang wanita kaya dan pengusaha. Nabi Muhammad yang sebelum menikah dengan Khadijah justru yang bekerja membawa barang-barang Khadijah untuk diperdagangkan ke negeri Syam. Hal ini tidak lantas menjadikan Khadijah merasa lebih tinggi derajatnya dari suami. Justru sebaliknya,
Khadijah adalah istri yang dapat menjaga wibawa suaminya. Sebagai istri memang tidak ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun jika hal itu dilakukan, maka hal tersebut bernilai sedekah baginya. Yang terpenting adalah komunikasikan kepada suami dalam mengatur keuangan keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menyinggung perasaan suami. Selain itu, jika istri memiliki porsi yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga, janganlah mengungkit. Karena mengungkit suatu kebaikan bisa saja mengurangi nilai keikhlasan dan pahala yang didapat. Pada dasarnya, kadar nafkah tidak bisa ditetapkan secara pasti, sebab setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda, bergantung pada kondisi rumah tangganya, kota di mana ia tinggal, jumlah anak, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." Al-Quran Surah At-Tolaq ayat 7. Dengan demikian, hal yang penting dalam menyikapi keuangan rumah tangga adalah mengubah cara pandang, karena rezeki Allah lah yang mengatur. Maka bukan tanpa alasan bila Allah memberikan rezeki yang lebih bagi seorang istri dibanding suami. Maka suami pun tidak perlu minder karena penghasilannya lebih sedikit. Suami hendaknya tetaplah mendukung apapun kegiatan istri selama tidak menyalahi syariat agama. Dan istri tetap hormat kepada suami. Karena sejatinya pernikahan bukanlah soal siapa yang memberi lebih besar atau sedikit, melainkan kerja sama satu dengan yang lain demi menjaga keharmonisan rumah tangga.